Beaten up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the time and ring. It ain't no big thing, just show her a little. Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah dengan tema kolonialisme dan imperialisme. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari yang sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Elsa Olivia, absen 9. Perkenalkan, nama saya Faiza, absen 11. Saya Fitra Ingat Sekara, absen 13. Saya Aprilia Susanti, absen 4. Saya Dosanika, absen 14. Penerapan sistem tanam paksa atau biasa disebut kultur sel-sel 1830 sampai 1870. Istilah kultur sel-sel sebenarnya adalah kewajiban rakyat Jawa untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Rakyat pribumi menerjemahkan kultur sel-sel dengan sebutan tanam paksa. Hal itu disebabkan pelaksanaan proyek penanaman dilakukan dengan cara-cara paksa. Pelanggannya dapat dikenakan hukuman fisik yang amat berat. Jenis-jenis tanaman yang wajib ditanam yaitu tebu, gula, teh, tembakau, kayu manis, kapas, merica, dan lele. Ketentuan-ketentuan pokok sistem tanam paksa sebagai berikut. 1. Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di Eropa. 2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki. 3. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. 4. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam padi. 5. Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihan itu diberikan kepada penduduk. 6. Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah. 7. Bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun. 8. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan pada pemimpin-pemimpin pribumi. Pegawai-pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum. Pelaksanaan sistem tanam paksa memberikan dampak bagi rakyat Indonesia, baik positif maupun negatif, yaitu A. Dampak positif, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi impor. B. Dampak negatif, kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Beban pajak yang berat, pertanian khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen. Kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat, seperti di Cirebon 1843 sebagai akibat dari pemungutan pajak tumbuhan dalam bentuk beras serta di Demak dan di Grobogan sebagai akibat kegagalan panen. Jumlah penduduk Indonesia menurun dengan sangat drastis. Politik pintu terbuka. Dampak positif politik pintu terbuka: 1. Tumbuhnya perkebunan dan pabrik. 2. Dibangunnya fasilitas pembangunan di irigasi. 3. Rakyat Indonesia mengenal arti penting uang. 4. Pesatnya perkembangan ekonomi kolonial. 4. Existnya politik etis. Dampak negatif politik pintu terbuka: 1. Indonesia menjadi ajang eksploitasi modal uang. 2. Rakyat Indonesia tetap miskin dan menderita. Dampak politik etis: Trias Vas Deventer, istilah yang dikenal sebagai bentuk kebijakan politik etis dari Hindia Belanda. Kebijakan ini meliputi irigasi atau pengaringan, memperbaiki sistem pertanian, edukasi atau pendidikan, memberikan pendidikan kepada pribumi, dan imigrasi atau memindahkan penduduk dengan tujuan pemeratan wilayah. Namun pada pelaksanaannya Trias Vas Deventer tidak dapat diharapkan sesuai istilahnya. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda masih enggan mengubah kondisi rakyat dan terus melakukan
eksploitasi, namun kebijakan politik etis tetap memberikan dampak positif, di antaranya satu, munculnya golongan kecendekiawan, 2, terbangunnya saluran irigasi, 3, terjadinya pemerataan penduduk, 4, Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.